Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radik Rahman Wahid, NPM 170810101068, mahasiswa pengenalan pola kelas paralel C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang telah saya ulas dengan judul Spec Augment, a Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition atau ASR. Nah, untuk papernya sendiri, jadi judulnya tadi sudah. Kemudian penelitinya ini ada Daniel, William, Yuzhang, Chung Chen, Chiu, Barrett, Aikin, dan Kwok. Dan kesemuanya itu adalah tergabung di Google Brain Team dan dipublikasikan pada Interspeech tahun lalu. Jadi paper ini baru. Terus doi-nya sudah ada di sini dan total eksternalnya saya ambil dari arxiv.org. Oke, kita langsung saja bagian 1. Harapan paper. Yang pertama ada abstraksi, sudah jelas. Jadi yang pertama adalah spec augment itu langsung dipasang pada input layer sebuah jaringan server tiruan. Nah, spec augment ini jadi dia metode augmentasi yang umumnya itu masuk ke dalam tahap praproses. Nah, tapi di sini tahap spek augmentasi itu dia langsung ditaruh di input layer dari jaringan server tier 1. Jadi dia itu tidak terpisah tapi langsung digabung. Kemudian tahap augmentasi yang digunakan adalah time wrapping, frequency masking, sama time masking. Terus jaringan server tier 1 yang digunakan itu adalah LAS, yaitu listen, attend, dan spell. Jadi mereka tidak ngerancang sendiri tapi ngambil menggunakan jaringan server tier 1 yang sudah ada sebelumnya. Terus tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada paper ini. Nah, kemudian diuji pada dataset LibreSpeech 960 dan Switchboard 300. Keduanya adalah dataset suara karena ini speech recognition. Kemudian word error rate yang didapatkan dengan menerapkan spec augmentation lebih sedikit dibandingkan dengan word error rate yang tanpa menerapkan spec augment. Jadi ini menguji bagus atau tidaknya model itu berdasarkan word error rate. Jadi error kesalahan kata yang semakin sedikit itu semakin baik, sejalan dengan kalau tingkat akurasinya semakin besar maka itu semakin baik. Tapi ini dihitung dari jumlah errornya. Oke, pengantar. Nah, deep learning berhasil diterapkan dengan arsitektur deep neural network, convolutional neural network, dan recurrent neural network meskipun memerlukan data latih yang banyak. Nah, augmentasi data itu merupakan metode untuk membuat data tambahan dengan tidak mengambil data baru di luar dataset tersebut pada data latih ASR, yaitu Automatic Speech Recognition. Jadi augmentasi itu dia termasuk ke tahap praproses juga, dimana kalau misalkan kita punya sebuah data yang jumlahnya 500 itu punya dua kelas atau dua kategori A sama kategori B. Nah, cara kita melakukan augmentasi itu yang diaugmentasi adalah data yang berkategori A yang punya 100 jumlah itu bagaimana caranya agar dapat jadi 500, yaitu dengan ditambahkan 400 data. Nah, itu datanya. Nah, gimana cara menambahkan jadi 400 itu nanti masuk ke dalam bahasan augmentasinya itu. Biasanya istilah lain itu adalah oversampling. Kemudian penulis mengusulkan spec augment yang merupakan metode augmentasi pada input layer jaringan server tier 1 untuk data audio daripada melakukan augmentasi pada audio itu sendiri. Nah, kalau misalkan augmentasi pada umumnya itu ada data, nah itu diproses atau dalam masalah ini adalah diaugmentasi. Kalau misalkan augmentasinya sudah selesai, nah dia itu baru masuk ke jaringan server tier 1. Jadi langsung masuk ke JST-nya. Nah, tapi ini penulis itu mengusulkan spec augment di mana yang augmentasinya itu langsung ditaruh di input layer JST itu aja. Jadi seperti itu. Kemudian pendekatan yang dilakukan masih belum sempurna untuk efisiensi JST last, yaitu listen and attend sama spell. Nah, ini digunakan untuk mencapai hasil yang mutakhir. Jadi pada
paper ini itu masih belum sempurna, tapi dia sudah bisa dapat hasil yang bagus. Nah, jadi ketentuan argumentasi, maksud saya ini belum sempurna, tapi masih bisa dikembangkan agar lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Dan ketentuan argumentasi di sini ada 3 seperti yang dijelaskan di awal tadi. Yang pertama ada time wrapping, yaitu diberikan spektrogram logam mel dengan T1 waktu dilihat sebagai gambar di mana sumbu waktunya itu horizontal sumbu Y, terus horizontal itu sumbu X, terus frekuensi itu sumbu vertikal sumbu Y. Nah, jadi terus ada yang namanya frekuensi masking. Nah, itu kalau misalkan di computer vision itu sama dengan cut out, jadi menutupi pita frekuensi tertentu dengan nilai rata-rata spektrogram atau nilai 0. Kemudian time masking itu sama aja, bedanya dia itu yang ditutupi adalah waktunya. Nah, untuk gambaran datanya sendiri, ini adalah gambaran data sebelum dilakukan tahapan spike augmentasi. Ini nanti setelah masuk ke dalam setelah setelah ini diterapkan ke dataset ini, nanti di datasetnya jadi seperti ini. Nah, oke, ini dataset suara, karena saya belum pernah nyoba ngolah datanya. Oke, dan model yang digunakan atau bahasanya adalah struktur jaringan server tier 1 atau arsitektur jaringan server tier 1 digunakan. Dia menggunakan listen, attend, dan spell. Pada dasarnya listen, attend, dan spell itu cuma gabungan dari BLSTM sama RNN. Jadi BLSTM itu bidirectional bidirectional long short term memory. Nah, kalau RNN itu recurrent neural network. Nah, ini penulisnya kok kenapa nambah CNN? Karena untuk permasalahan ini sendiri itu spek augmentasi mereka nambahkan 2 layer CNN, seingat saya. Kemudian jadi ada learning rate yang dijadwalkan waktu ngelatih jaringan server tier 1-nya. Kemudian dia digabung dengan language model dengan menambahkan 2 recurrent layer pada model. Untuk modelnya seperti ini. Nah, jadi dia ada 2 bagian, yaitu listener sama speller. Ini model yang asli, belum digabung sama CNN. Nah, jadi ini listenernya di sini, kemudian nanti diteruskan di sini. Nah, ini itu dimana saya juga belum pernah nyoba. Jadi ini tuh dasarannya adalah RNN, terus dikembangkan ke BLSTM, yaitu bidirectional. Karena ini arahnya ada 2, bidirectional long short term memory. Nah, nanti ini di input layernya di paper spec augment itu nanti ditambahkan 2 layer CNN. Oke. Percobaan pertama dia dicoba ke dataset LibreSpeech, yaitu merupakan korpus atau kumpulan yang terdiri dari hampir 1000 jam pembicaraan pidato dalam berbahasa Inggris dengan 16 kHz. LibreSpeech bisa didapatkan di sini, dibuka aja, tidak masalah. Nah, kemudian adalah kita langsung fokus ke ini artwork. Nah, ini error rate. Jadi ini no language model yang ditambahkan 2 layer recurrent neural network tadi sama LM. Nah, untuk jaringan yang LAS sendiri, yaitu jaringan LAS yang murni tadi yang belum ditambahkan sama CNN, dia word error rate yang dihasilkan itu lebih besar daripada word error rate yang ditambahkan dengan spek augmentasi. Nah, di sini kalau yang pakai LAS biasa itu 4,1% error yang no language model. Terus yang other itu dia besar juga 12,5%. Terus kalau sama language model errornya lebih kecil daripada yang tanpa language model, yaitu 3,2% sama 9,8%. Nah, kalau ditambahkan dengan spec augment
nilai error yang dihasilkan itu semakin kecil dilihat dari ini dibandingkan dengan atasnya. Jadi 2,8%, 6,8%, 2,5% sama 5,8%. Ini untuk data spek ini untuk dataset yang LibreSpeech. Nah, pada percobaan kedua dilakukan pada dataset switchboard 300. Itu dataset yang di dalamnya ada 2400 percakapan telepon di antara 543 pembicara, 300 pria sama 21 wanita dari semua wilayah Amerika Serikat. Jadi switchboard ini bisa diunduh datasetnya di sini. Terus sama kita sebelumnya kita masuk ke ini, kita masuk ke yang switchboard 300. Nah, dimana langsung saja LAS ini lebih tinggi. Yang LAS biasa itu error rate yang dihasilkan itu lebih tinggi dibanding LAS yang sudah diterapkan spek augmentasi. Nah, ini sudah terlihat juga errornya. Kalau pakai LAS itu 11%, kalau pakai LAS murni di 11%, kalau ditambah dengan spek augmentasi 7%, sekitar 7%, ini juga 14%, ini 21%, ini 68 sama 71, enggak jauh-jauh amat, ini hampir 11%, ini 14,1 sama 14%. Jadi emang spek augmentasi ini berpengaruh terhadap automatic speech recognition. Nah, diskusi. Nah, jadi time wrapping memberikan efek positif, namun bukan faktor utama dalam meningkatkan performa. Nah, jadi kan tadi itu ada beberapa tahapan augmentasi. Nah, itu ada yang namanya time wrapping. Itu memang efek, tapi efeknya itu bukan, efek utamanya itu bukan dari itu, tapi bisa juga dari hal yang lain. Kemudian augmentasi pada paper ini dia mengubah overfitting menjadi underfitting. Nah, jadi overfitting ini gampangannya kalau misalkan kita ada dataset, waktu pelatihan dia memberikan performa yang baik, tapi waktu diuji performanya atau hasilnya, evaluasinya itu jadi jelek. Nah, kalau underfitting sebaliknya, jadi waktu di training dia performanya jelek atau akurasinya rendah dan atau error yang dihasilkan tinggi. Kalau waktu diuji di underfitting dia malah bagus akurasinya atau errornya rendah, seperti itu. Kemudian metode umum yang digunakan untuk menangani underfitting menghasilkan peningkatan. Jadi metode umum yang dimaksud adalah algoritma machine learning atau deep learning atau arsitektur jaringan server tiluan lainnya yang umum maksudnya. Kemudian reliable smoothing tidak membuat pelatihan stabil. Nah, di dalam paper ini itu reliable smoothingnya itu membuat pelatihan tidak stabil. Jadi menurut penulisnya itu sebaiknya pada hal ini itu tidak usah dilakukan reliable smoothing, karena kalau dilakukan maka pelatihannya itu tidak stabil. Nah, kesimpulan dari paper ini adalah spek augment meningkatkan kinerja jaringan automatic speech recognition. Kemudian hasil pada percobaan dengan LibreSpeech 960 dan switchboard 300 sangat baik, dengan bukti nilai error yang didapat pada percobaan itu sedikit. Ini menggunakan jaringan server tiruan, listen, attend, sama spell. Nah, jadi spek augment berhasil mengubah masalah ASR automatic speech recognition yang biasanya overfitting menjadi underfitting. Nah, hasil yang baik penulis dapatkan dengan menggunakan GST yang lebih besar, kompleks, dan waktu pelatihan lebih lama. Nah, jadi yang penulis rancang itu hasilnya itu baik, bisa bagus, tapi GST-nya, arsitektur jaringan server tiruannya itu besar, kompleks, dan di waktu trainingnya itu lama, dan ini sejalan dengan seberapa banyak jumlah epoch yang diatur waktu di ngodingnya. Oke, jadi bagian 2, kelebihan, kekurangan, saran dan kesimpulan buat paper. Nah, jadi kelebihan
Untuk masalah papernya, dia metode yang diusulkan baru, yaitu dengan memasang augmentasi langsung di input layer jaringan CV-Turannya, dan ini papernya juga baru tahun kemarin. Kemudian isinya singkat, padat, dan jelas, dan metode yang digunakan dapat dibuat dengan mudah oleh orang lain. Jadi orang lain itu ngodingnya itu mudah, nanti bisa ditunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Kekurangannya adalah tidak ada kode sumber terbuka yang disediakan oleh penelitinya. Kemudian, sulit dipahami bagi pemula. Kalau misalkan pemula mau nyoba automatic speech recognition terus baca ini, maka itu nanti pasti bingung karena terdapat bahasan-bahasan yang memang harus pada dasar untuk memahami bahasan tersebut. Saran dan kesimpulan dari saya itu penulis sebaiknya memberi kode program bersumber terbuka dari mereka secara resmi agar peneliti selanjutnya di luar peneliti tersebut dapat meneruskan penelitian ini, serta agar penelitian ini itu transparan. Jadi tabel yang biasanya di bab hasil dan bab hasil itu biar dapat dipercaya. Jadi tabelnya ini, codingannya ini, seperti itu. Kemudian tapi pada penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi. Nah, bagian 3 yaitu implementasi dalam kode. Misalkan link ini dibuka, nanti nyambung ke sini. Sini. Sini aja. Jadi ini itu codingan orang lain yang menerapkan, yang mencoba ngoding spec augment ini pakai PyTorch. This notebook feature a PyTorch implementation of the data augmentation technique speech augment by Google Brain. Jadi paper yang tadi barusan saya bahas itu codingannya sudah ada, tapi yang bikin itu bukan penelitinya tapi orang lain itu. Ini bisa ditemukan di GitHub-nya, GitHub ini. GitHub SCZCRS spec augmentation blockbuster spec augmentation spec augment.ipython notebook. Dia menggunakan PyTorch. Yang pertama di setup, import, dia pakai torch audio, muat audio. Kemudian ini. Jadi ini spektrogram. Jadi datanya seperti ini. Kalau misalkan divisualisasi data suaranya tadi. Ini time warping yang sudah saya bahasakan tadi, yang sudah saya bahas juga. Masukkan seperti ini. Terus frekuensi mask juga hasilnya seperti ini. Kemudian time masking juga hasilnya seperti ini. Lalu dikombinasikan, nanti hasilnya seperti ini. Di sini itu dia tidak dibahas mengenai akurasi yang diterapkan ya. Misalkan tidak dibahas word error rate, tapi dia membahas performa waktu ngelatih dia pakai CPU, dimana CPU ini pasti lebih lama dibanding kalau ngetrain di GPU. Udah, itu aja. Baik. Baik. Saya rasa sekian dari presentasi UTS pengenalan Porace. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.